Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1978. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kandang pedang Excalibur dari sebuah kelompok etnis yang kuat ini. Kaisar Wuyue berkata dengan dingin, "Aku tidak akan berbicara omong kosong lagi kepada kalian. Serahkan orang-orang dari dunia surga itu kepada kami dan buka tembok pembatas ini dan biarkan kami menjelajahi kerajaan mayat hidupmu. Jika tidak, maka akan ada masalah. Jika tidak ada masalah pada kerajaan mayat hidupmu ini, maka kami semuanya akan pergi." "Apa? Serahkan orang-orang dari dunia surga? Apakah ada orang-orang dari dunia surga yang baru saja memasuki tempat ini?" kata Putri Yao. Dia bingung. "Ya, selama kalian menyerahkan orang-orang itu dan membuka dunia mayat hidup kalian untuk kami selidiki, maka kami tidak akan melakukan apapun padamu." Orang-orang dari dunia surga. Hati Putri Yao menjadi tenggelam. Ya, itu orang-orang sebelumnya. Memang itu adalah orang sebelumnya. Pada saat ini banyak roh-roh mayat hidup yang hadir juga menjadi marah karena orang-orang yang sebelumnya hanyalah pembuat onar dan telah membawa masalah besar bagi kerajaan mayat hidup mereka. Namun Putri Yao menus dingin memandang roh-roh mayat hidup itu seolah-olah menyatakan ketidaksetujuannya. Setelah merasakan itu, para roh-roh mayat hidup seketika memandang Putri Yao dengan heran. Mereka paham apakah maksud Putri Yao adalah untuk melindungi orang-orang dari dunia surga itu. Hal itu membuat mereka semua tidak mengerti. Sudah jelas bahwa sekelompok kaisar agung dari dunia bawah di depan mereka ada di sini untuk sekelompok orang dari dunia surga itu. Dan hanya dengan menyerahkan orang-orang dari dunia surga itu, maka kerajaan mayat hidup mereka tidak akan diserang lagi. Roh mayat hidup berjubah hitam yang pemarah nampak tiba-tiba berbicara dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun Putri Yao menoleh ke arahnya, meliriknya dengan sangat dingin. Seketika roh mayat hidup berjubah hitam itu tidak berani berbicara dan dia tiba-tiba menunduk. Setelah melihat pemandangan ini, banyak kaisar agung dunia bawah tiba-tiba mencibir di dalam hati mereka. Sepertinya memang ada yang salah dalam kelompok roh mayat hidup ini. Namun beberapa kaisar agung dunia bawah setelah mendengar nama wanita dingin itu, banyak kaisar agung yang hadir menjadi tergerak hatinya. Putri Yao. Sebenarnya ada seorang putri di antara roh-roh mayat hidup ini. Jadi, siapakah orang ini? Memikirkan hal ini, Kaisar Wuyue maju selangkah dan berkata dengan dingin kepada Putri Yao, "Gadis kecil, aku Kaisar Wuyue. Aku adalah salah satu dari 4 kaisar agung dunia bawah. Anda pasti pernah mendengar namaku. Aku tidak akan melakukannya, tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Sekarang, buka tembok pembatas ini dan serahkan orang-orang dari dunia surga yang ada di kerajaan kematianmu. Dan kamu akan aman, juga sehat. Namun jika tidak, begitu banyak dari kami di sini, kamu harus tahu akibatnya," kata Kaisar Wuyue. Dia melangkah sambil mendengus, mengancam dengan aura menakutkan di tingkat puncak Kaisar Agung yang tiba-tiba beredar dan menghantam dinding pembatas di depan, menyebabkan suara gemuruh yang keras dengan tekanan yang kuat yang menyebabkan ekspresi para roh-roh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan mayat hidup sedikit berubah dan masing-masing dari mereka menjadi gemetar ketakutan. Kaisar Agung Puncak. 4 kaisar agung itu adalah raksasa sejati yang telah memimpin dunia bawah selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Klan mayat hidup mereka merajalela di sungai kematian dan mereka tidak takut pada kaisar agung dunia bawah. Namun mereka masih akan takut di depan raksasa sesungguhnya seperti Kaisar Wuyue. Putri Yao mengalihkan pandangannya dan memandang Kaisar Minjang yang tidak jauh dari sana. Dia menus dingin. "Kaisar Minjang, Anda telah bersembunyi sangat dalam dan Anda selama bertahun-tahun telah berkomplot melawan kerajaan mayat hidupku. Sekarang kamu akhirnya telah datang dengan begitu banyak orang-orang ini. Apakah ini caramu?" Mendengar perkataan Putri Yao ini, semua orang menjadi mengerutkan kening dan menatap Kaisar Minjang. Apa maksud perkataan dari orang ini? Kaisar Minjang juga mengerutkan kening dan berkata,
Aku tidak mengerti apa yang Anda katakan. Aku telah menjaga sungai kematian ini selama bertahun-tahun dan aku memang telah menghukum beberapa dari roh mayat hidup. Tetapi tidak baik untuk menyalahkanku seperti ini." Mendengar itu Putri Yao mencibir. Kamu telah diam-diam menyusup selama bertahun-tahun dan telah mengendalikan sebagian dari sungai mayat hidup. Apa yang kamu lakukan hari ini hanya untuk mengendalikan klan mayat hidupku. Kenapa? Apakah kamu ingin menjadi dewa baru di dunia bawah seperti Dewa Hades? Kata Putri Yao. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi berubah dan mereka buru-buru menatap ke arah Kaisar Minjang. Apakah yang mereka ini benar? Apakah Kaisar Minjang mengendalikan sebagian dari sungai orang mati? Apa yang sedang terjadi? Di bawah pandangan semua orang, Kaisar Minjang juga tampak bingung, seolah-olah dia bingung, dia tertegun pada awalnya dan kemudian mengerutkan kening dengan wajah yang jelek lalu berkata, Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan." Setelah mengatakan itu, Kaisar Minjang berbalik untuk melihat semua orang dan buru-buru berkata, "Semuanya, orang ini sengaja mencoba menabur perselisihan di antara kita dan ingin menimbulkan konflik di antara kita. Aku benar-benar tidak memiliki ambisi yang besar seperti itu. Bagaimana mungkin aku bisa menjaga sungai mayat hidup jika aku memiliki yang besar seperti itu selama ini? Dan juga beberapa waktu yang lalu ketika kita berperang demi 4 Kaisar Agung, aku sudah mengambil tindakan besar." Kaisar Minjang berkata dengan nampak tidak bersalah dan dia sangatlah adil. Setelah mendengar ini, ekspresi orang-orang wajahnya pun berubah. Yang sebelumnya ekspresinya mengerutkan kening saat ini berangsur-angsur menghilang lagi. Memang benar, Kaisar Minjang adalah Kaisar Agung tertua di dunia bawah. Dalam hal senioritas dia bahkan lebih tua daripada Kaisar Weiwei. Jika dia benar-benar seambisius itu, maka dia tidak akan menyerahkan posisi 4 Kaisar Agung kepada Kaisar Weiwei dan yang lainnya. Dan dia mungkin akan bersaing memperebutkan posisi 4 Kaisar Agung tersebut. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan percaya bahwa orang itu serang ambisius. Akan tetapi, mengenai Kaisar Minjang yang ambisius, mereka tidak akan percaya. Melihat ekspresi semua orang, Kaisar Minjang tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Reputasinya selama bertahun-tahun masih berguna di saat-saat kritis. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Kaisar Minjang pun menundukkan kepalanya kepada semua orang dan lalu dia berkata dengan tatapan serius untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Selama jiwa-jiwa yang mati ini menyerahkan orang-orang dari dunia surga, saat ini Kaisar Minjang memutuskan sebagai tanggung jawabnya, maka dia akan dengan sukarela melepaskan tanggung jawabnya untuk menjaga sungai mayat hidup ini, dan dia tidak akan pernah melangkah lagi ke sungai mayat hidup jika dia memiliki ambisi seperti itu. Saudara Minjang tidak perlu seserius itu hanyalah rencana dari mereka yang ingin memprovokasi kita dan memecah belah kita. Mengapa Saudara Minjang harus melakukan ini? Melihat ekspresi marah di wajah Kaisar Minjang, para Kaisar Agung lainnya nampak berbicara. Namun Kaisar Weiwei dan yang lainnya matanya berbinar dan tidak berkata apa-apa. Bukan karena mereka meragukan Kaisar Minjang, akan tetapi mereka sekarang memikirkan Kaisar Minjang yang juga telah menjaga sungai orang mati sejak lama dan sudah waktunya untuk menggantikannya. Saudara Weiwei, Saudara Yan, dan Saudara Yao Ming, hari ini aku akan menerobos tembok pembatas alam kerajaan mayat hidup ini untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kata Kaisar Minjang. Melihat Kaisar Weiwei dan yang lainnya terdiam, Kaisar Minjang tanpa kecewa dan dia dengan penuh amarah terlihat dengan warna tubuhnya dia langsung melesat dan menghilang. Lalu tiba-tiba saat berikutnya seluruh sosok Kaisar Minjang muncul di depan tembok pembatas. Dia seperti komet yang langsung menabrak dinding pembatas tersebut di depannya dan duar. Aura Kaisar Minjang mengepul di sekujur tubuhnya dan dia benar-benar langsung membakal asal-usulnya sendiri di tempat. Aura menakutkan mendiang tahap air Kaisar Agung menghantam dinding pembatas tersebut dan seluruh dinding pembatas tiba-tiba mengeluarkan bunyi retak dan itu nampak mulai bergetar. Asal-usul Kaisar Agung tahap akhir yang dibakar itu sangatlah mengerikan, yang juga digabungkan bertabrakan dengan kekuatan tembok pembatas itu dengan cepat memusnahkan satu sama lain. Semua orang hanya memandang Kaisar Minjang di depan mereka dengan tidak percaya.
untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kaisar Minjang sebenarnya bahkan langsung membakar asal-usulnya sendiri. Sementara membakar asal-usul itu sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada membakar jiwa. Lagi pula sekali jiwa terbakar maka sangat sulit untuk bisa memperbaikinya. Tetapi jika jiwa asli memiliki waktu latihan yang cukup, ia masih dapat diperbaiki. Namun meski sudah diperbaiki, maka kerusakan aslinya masih akan menimbulkan kerugian besar bagi setiap kultivator. Apa yang kalian lakukan sambil berdiri diam? Apakah kalian hanya akan menyaksikan Kaisar Minjang memecahkan tembok dunia ini sendirian? Roh mayat hidup ini telah menabur perselisihan di antara kita. Apakah mereka menipu atau tidak? Tetapi dunia bawah kita harus tetap bersatu, kata Kaisar Mokjin. Nampak dia meraung dengan marah. Meskipun aku punya permusuhan dengan Kaisar Minjang dan aku tidak menyukainya, tapi bagaimanapun juga Kaisar Minjang telah membayar terlalu banyak untuk dunia bawahku. Bahkan jika dia meninggoy, dia akan meninggoy di tanganku. Bagaimana dia bisa meninggoy di depan semua orang seperti ini, kata Kaisar Mokjin. Dia berkata dengan dingin. Jika aku tidak membantu Kaisar Minjang untuk mengambil tindakan, apakah kita benar-benar ingin melihat dia membakar semua asal-usulnya? Kaisar Mokjin terus berbicara dalam kehampaan dengan marah dan emosinya langsung tersulut. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera satu persatu Kaisar Agung yang ada di sana pun berbalik. Nampak mereka bergetar dan lalu menyerang ke arah dinding pembatas tersebut. Boom, boom, boom. Satu demi satu aura Kaisar Agung yang menakutkan datang dan banyak kaisar yang mengambil serangan satu demi satu. Aura kaisar yang bergulir mengalir seperti semburan yang menghantam tembok pembatas di depan mereka dengan keras, menyebabkan raungan yang mengejutkan dalam sekejap. Di bawah dorongan serangan dari Kaisar Mokjin dan juga kaisar-kaisar agung lainnya, Kaisar Sihuang, Kaisar Mingchong, dan juga Kaisar Agung lainnya, mereka yang awalnya hanya ingin menyaksikan kegembiraan pun ikut terharu di bawah kebenaran. Jika mereka masih menonton tanpa daya, maka ketika masalahnya selesai mereka tidak mengambil tindakan, pasti mereka akan diejek oleh para kultivator lainnya di dunia bawah dan akan menjadi objek ejekan oleh banyak Kaisar Agung. Dalam sekejap semua Kaisar Agung tampak marah dan mengambil tindakan. Ayo kita lakukan, tidak ada yang perlu dikatakan. Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan nampak juga saling memandang dan mereka berdua juga mengambil tindakan dengan suara gemuruh. Saat Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yang bergabung ke dalam serangan, seketika tembok pembatas kerajaan mayat hidup langsung bergetar hebat, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Pada saat yang sama ketika mereka mengambil tindakan, mereka berdua menoleh untuk melihat ke arah Kaisar Agung Yoming dan berkata dengan dingin, "Yoming, bagaimana menurutmu? Orang-orang dari dunia surga itu ada hubungannya denganmu. Apa yang mereka lakukan bukanlah dorongan darimu, kan?" Mendengar itu, Kaisar Agung Yoming menjawab, belum jelas siapa sosok-sosok itu. Siapa bilang mereka adalah orang-orang dari dunia surga? Mungkin itu bukan mereka dan mungkin itu adalah orang-orang klan jurang yang berkolusi denganmu, Kaisar Wu Yue, kata Kaisar Agung Yoming. Dia menus dingin, wajahnya pucat, tapi sosoknya lebih ganas dan dia langsung menerjang ke depan, langsung melancarkan serangan untuk meledakkan tembok pembatas kerajaan orang mati di depannya. Dia dapat melihat bahwa semua orang sedang mengambil tindakan sekarang. Jika dirinya, 4 Kaisar Agung, Kaisar Yoming tidak mengambil tindakan, maka dirinya pasti akan dikucilkan oleh semua orang dan akan terjerumus ke dalam situasi yang memalukan. Setelah melihat 3 Kaisar Agung dan 4 Kaisar Agung mengambil tindakan, senyuman santai nampak muncul di sudut mulut Kaisar Minjang. Dia mencibir tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Putri Yao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di kerajaan mayat hidup, banyak roh mayat hidup yang nampak dengan panik, menggunakan kekuatan mereka untuk mempertahankan tembok pembatas, dan mereka semuanya tampak cemas menghadapi serangan gabungan dari Kaisar Wu Yue dan yang lainnya. Mereka hanya bisa berteriak kepada Putri Yao untuk melakukan apa. Meskipun tembok pembatas kerajaan mayat hidup sangat kuat, bagaimana mereka bisa menahan? Seketika dalam sekejap nampak tembok pembatas itu mulai tertutup dengan retakan dan itu sepertinya siap hancur kapan saja. Putri Yao, kenapa kamu tidak menyerahkan orang-orang dari dunia surga itu dan membiarkan orang-orang ini mundur? Kata roh mayat hidup berjubah hitam. Dia berkata dengan cemas. Tidak, Putri Yao menggelengkan kepalanya dengan dingin.
Lalu dia melihat banyak roh mayat hidup yang nampak cemas dan juga bingung. Karena sebenarnya orang-orang dari dunia surga itu tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Namun Putri Yao nampak wajahnya jelek. Jika dia menyerahkannya maka mungkin itu dapat menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi dia jelas tahu jika dia menyerahkannya. Walaupun dia menyerahkannya, tapi apa yang terjadi hari ini itu telah direncanakan oleh Kaisar Mingjang. Dan dirinya tahu betul walaupun dia menyerahkan orang-orang dari dunia surga itu, Kaisar Mingjang dan orang-orang ini pasti tidak akan mundur, tetapi mereka juga akan menimbulkan lebih banyak masalah. Namun sebelum Putri Yao bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba duar. Suara ledakan terdengar dan celah besar tiba-tiba terbuka pada dinding pembatas di depan. Di bawah serangan banyak Kaisar Agung dunia bawah, tembok pembatas kerajaan mayat hidup akhirnya meledak sepenuhnya. Dan Dewa Nisa dia adalah satu-satunya orang kuat yang dapat melawan Dewa Hades. Jadi rencana Kichen adalah menggunakan kekuatan niat membunuh ini untuk dalam sekejap seluruh kerajaan mayat hidup melonjak dengan lawan yang menakutkan. Dan aura kuat para ahli Kaisar Agung langsung memasuki kerajaan mayat hidup itu. Tangkap orang-orang ini. Beberapa Kaisar Agung mendengus dingin dan mereka mulai menghabisi roh-roh mayat hidup yang diterbangkan ke belakang. Sementara di depan nampak banyak dari para ahli Kaisar Agung langsung mengincar Putri Yao.